Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi ini kita akan membahas tentang kredit pajak dalam dan luar negeri. Bagi wajib pajak dalam negeri dan BUT, pajak yang terutang dikurangi dengan kredit pajak untuk tahun pajak yang bersangkutan berupa pemungutan pajak atau penghasilan dari kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain, sebagaimana dalam pasal 22, kemudian pemungutan pajak atau penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, sewa, hadiah, dan penghargaan, serta imbalan jasa, seperti yang tercantum dalam PPh pasal 23, kemudian pajak yang dibayar atau terutang tentang penghasilan dari luar negeri yang boleh dikreditkan seperti ada dalam PPh pasal 24 dan pembayaran angsuran pajak bulanan seperti ada di dalam PPh pasal 25. Nah, pajak yang telah dilunasi dalam tahun berjalan itu namanya pajak yang dibayar di muka, baik yang dibayar sendiri oleh WP maupun yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain. Selama dia bersifat tidak final, ini dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang pada akhir tahun pajak yang bersangkutan. Namun, harus ada bukti potong atau bukti pungut yang diterima dari simpan baik. Kemudian dalam bukti potong tersebut seluruh informasi itu ada, termasuk identitas pemotong, pemungut, jumlah NPWP kita yang dipotong atau dipungut, kemudian PPh terutangnya dan sebagainya, serta tanggal pemotongan. Nah, kita tadi ada kredit pajak, ada PPh pasal 22 atau pemungutan dari kegiatan di bidang impor atau kegiatan di usaha di bidang lain, PPh pasal 23 yang dipotong dari dividen, bunga, royalti, sewa, hadiah, dan penghargaan serta imbalan lain, PPh 24 pajak yang dibayar atau terutang atas penghasilan dari luar negeri yang boleh dikreditkan, PPh pasal 25 pembayaran dilakukan oleh WP sendiri, PPh pasal 26 pemotongan atas penghasilan subjek pajak luar negeri yang menjadi subjek pajak dalam negeri. Tapi tidak boleh kita kreditkan adalah sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda. Sekarang kita bicara tentang, kan kalau PPh 22, 23 itu rasanya sudah dibahas di materi-materi sebelumnya. Kita sekarang akan bicara tentang PPh pasal 24 atau pajak yang terutang atau dibayar penghasilan dan diterima atau diperoleh di luar negeri yang boleh dikreditkan terhadap total PPh terutang atas penghasilan WP dalam negeri. Nah, untuk permohonan kredit pajak ini harus ada laporan keuangan tentang penghasilan yang berasal dari luar negeri, ada fotokopi SPT yang dari luar negeri, serta ada dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Nah, ceritanya adalah wajib pajak dalam negeri itu kan punya penghasilan dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Ketika kita mau di dalam SPT tahunan, kita harus menggabungkan antara penghasilan dari dalam negeri maupun dari penghasilan luar negeri. Nanti dapatlah namanya total penghasilan yang kena pajak. Setelah kita kalikan tarif, dapatlah total PPh terutang. Si total PPh terutang tadi untuk dalam negeri ada kredit pajak 21 untuk orang pribadi, kemudian ada 22 dan 23 yang tidak final. Ini yang posisi dipotong ya, dipotong dan dipungut. Kemudian kalau penghasilan di luar negeri, kalau kita dapat penghasilan di luar negeri, mungkin si WP dalam negeri tadi harus bayar pajak di luar negeri. Nah, pertanyaannya adalah pajak yang dibayar di luar negeri itu berapa yang boleh dikreditkan, karena tidak semuanya. Sekarang kita lihat lagi, waktu kita menghitung total penghasilan kena pajak, kita gabungkan penghasilan dari usaha ditambah penghasilan dari selain usaha ditambah penghasilan yang lain ya. Kemudian gimana kalau penghasilan dari usaha pada saat diperoleh, kalau penghasilan dari luar usaha itu pada saat diterima. Nah, kalau dividen penyataan yang lebih dari 50% yang di luar negeri pada saat diproses oleh keputusan Menteri Keuangan. Nah, ini kita contoh PT Ananda ini mempunyai penghasilan laba di Singapura sebesar 500 juta, dividen di Australia sebesar 200 juta, tapi baru diterima, ini kejadian tahun 2016 ya, baru diterima meskipun dividennya tahun sebelumnya, tapi dibayarkan tahun 2016. Kemudian dividen atas penyitaan saham sejak di Hong Kong juga, kemudian diterima di tahun 2016, bunga obligasi sebesar 80 juta, tapi sebagian diterima di 2016 dan sebagian diterima di 2017. Maka penghasilan yang boleh diakui tahun 2016 adalah laba di Singapura, dividen di Australia karena diterima di 2016 dan kita lagi ngomong tahun buku tahun 2016. Kemudian dividen di Hong Kong, dan kalau yang Kuala Lumpur obligasi itu yang diterima di tahun 2016. Nah, tadi kan tidak seluruh PPh pasal seluruh pajak yang dibayar di luar negeri boleh dikreditin. Yang boleh kita kreditin ini kita kita hitung di antara 3. Yang mana yang paling terkecil itulah yang nanti
boleh jadi kredit pajak luar negeri. Ya, yang terjadi antaranya. Yang pertama adalah pajak yang dibayar di luar negeri, yang kedua adalah jumlah penghasilan dari luar negeri dibagi total penghasilan kena pajak kali total PPh terutang, yang ketiga adalah total PPh terutang. Kita ambil yang mana di antara tiga tadi yang paling kecil, itulah yang boleh jadi kredit pajak luar negeri. Nah, untuk kalau kita punya penghasilan dari beberapa negara, dihitungnya kredit pajak dari masing-masing negara. Ini sama ya. Nah, ini kita ambil Putrajaya punya penghasilan dalam negeri 800 juta, dari luar negeri 200 juta. Penghasilan yang dibayar di luar negeri adalah 30%. Dia dipotong di luar negeri ada 30% ya. Jadi dari luar negeri penghasilan dipotongnya itu adalah 30% dikali 100 juta atau 60 juta. Nah, sekarang kita hitung dulu, kita gabung, kan harus 3 tadi ya, antara yang dipotong di luar negeri atau PPh terutang atau pakai perumus proporsi tadi. Dari luar negeri sudah dipotong 60 juta, kemudian kita hitung, kita cari dulu PPh terutangnya, ternyata 800 juta tambah 200 juta itu kan 1 miliar ya. 1 miliar kalau misalnya omsetnya di atas 50 miliar, berarti dikali 25%, pajaknya ada 250 juta. Jadi hitungan kedua adalah 250 juta. Kemudian hitungan ketiga pakai proporsi. Dari luar negeri itu 200 juta. 200 juta dibagi dengan total penghasilan dalam negeri adalah 1 miliar, berarti 20% dikali total PPh terutang adalah 50 juta. Nah, di antara hitungan tadi, antara PPh terutang 250 juta, proporsi 50 juta, dibayar di luar negeri 60 juta, yang paling rendah adalah 50 juta. Maka kredit pajak yang boleh digunakan adalah yang 50 juta. Tapi ada masalah khusus nih. Pertama, kalau kerugian dalam negeri itu boleh ikut diperhitungkan waktu kita mencari penghasilan kena pajak. Kerugian di luar negeri itu tidak boleh ikut diperhitungkan. Kalau terdapat penghasilan dari beberapa negara, kita hitung dalam penghasilan kena pajak, tapi rugi luar negerinya nggak boleh dihitung. Misalnya gini, kita punya penghasilan dari luar negeri dari 5 negara, 2 rugi. Nah, waktu kita mencari penghasilan kena pajak, penghasilan dalam negeri ditambah 3 negara yang untung. Ya, nanti cari PPh terutangnya. Terus waktu kita mencari kredit pajak luar negerinya, karena 3 negara ini kita dipotong di luar negeri, kita ngitung kredit pajak dari negara A, kredit pajak dari negara B, kredit pajak dari negara C. Cara penghitungannya sama, masing-masing dihitung pakai 3 rumus yang sebelumnya sudah disebutkan. Contoh, PT Ananda yang berkantor di Jakarta memperoleh dan menerima penghasilan pada tahun 2016 sebagai berikut. Laba usaha di negara PE sebesar 500 juta, tarif pajak 20%, bunga obligasi di negara Q 600 juta, sebagian diterima tahun 2016, sebagian lagi tahun 2017, tarifnya 30%. Rugi usaha di negara ER sebesar 125 juta, ini tidak boleh ikuti perhitungan. Laba usaha dalam kantor pusat sebesar 2,2 miliar, dan rugi usaha dalam negeri kantor cabang 250 juta. Ini semua yang nomor 1, nomor 2, nomor 4, nomor 5 ikut diperhitungkan, tapi yang nomor 3 rugi usaha di negara AR itu tidak boleh ikut diperhitungkan. Nah, ini tadi hasil hitungannya. Setelah kita hitung, tapi hati-hati ya, untuk yang bunga obligasi bukan 600 juta, hanya yang diperoleh di tahun 2016 sebesar 300 juta. Setelah kita hitung, total penghasilannya adalah 2,8 miliar, PPh terutangnya katakanlah dia yang dapat omset 25%, yang tarif 25% karena omsetnya 50 miliar ke atas, maka pajaknya adalah 700 juta. Nah, kemudian kita hitung kan negara